Pemirsa, Pengadilan Negeri Cikarang kelas 2 menggusur 27 bidang tanah di perumahan klaster Setia Mekar Residence 2 di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 30 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi. Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni klaster Setia Mekar Residence 2 mengaku telah memiliki sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Untuk membahas duduk perkara dan bagaimana penggusuran tetap dilakukan sementara warga mengaku memiliki sertifikat hak milik, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama yang pertama adalah Iwan Nurdin, Majelis Pakar KPA, dan juga Dadan Suharmawijaya, anggota Ombudsman. Selamat malam Pak Iwan, selamat malam Pak Dadan. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan kami di NTV Prime. Tapi sebelum kita mulai perbincangan pada sore hari ini, Bapak-Bapak, kita akan simak informasi berikut ini. Sejumlah warga penghuni perumahan klaster Setia Mekar Residence Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan perlawanan saat rumahnya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Aksi saling dorong massa dengan polisi pun tak terhindarkan saat jurusita akan melakukan eksekusi lahan. Akibat adanya penolakan dari penghuni klaster, eksekusi lahan berjalan alot hingga berlangsung pada malam hari. Menurut Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, pengadilan melakukan eksekusi putusan nomor 128, eksekusi delegasi pengosongan terkait sertifikat hak milik. Pada amar putusan pengadilan, warga yang memiliki surat sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Sementara itu luas lahan yang dieksekusi sebanyak 33 hektar. Eksekusi delegasi pengosongan ya terkait sertifikat hak milik nomor 325 terkait yang pihak-pihaknya tadi sudah saya berikan tadi amar putusan, jadi supaya jangan salah nanti terkait lampiran atau pihak-pihaknya. Bang, ini kan mereka pemilik rumah ini kan banyak yang punya sertifikat, Bang. Hah? Pemilik rumah ini kan banyak punya sertifikat. Ya, itu tadi di amar putusan itu. Jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Usai eksekusi dilakukan, jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi langsung memasang pagar serta plang di objek lahan yang dimenangkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Raffi Al-Ghifari, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan langsung berdiskusi dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom untuk membahas kasus ini. Saya ke Pak Iwan terlebih dahulu ya Pak Iwan. Pak Iwan, ini kan putusan PN Bekasi pada 25 Maret 97, kemudian eksekusinya baru terjadi hari ini. Kalau kita hitung-hitung ada 28 tahun. Nah, komentar Anda sendiri terhadap kasus ini seperti apa Pak Iwan? Yang pertama tentu saya prihatin sekali ya dengan para korban yang digusur hari ini, dan tentu mereka merasakan satu keperihan yang nggak bisa kita perkirakan ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana perlindungan hak milik di Indonesia ini yang bisa saja dihilangkan meskipun melalui putusan pengadilan, dan putusan pengadilan itu telah diputus beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, persoalannya pertama adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan sertifikat resmi, kemudian sertifikat tersebut juga dinyatakan oleh BPN sah sertifikatnya, dan tidak ada perlindungan sedikit pun. Nah, ini sebenarnya ada satu hal yang kita sebut dengan warga yang beretikat baik membeli sebuah bidang tanah, kemudian dengan cara-cara yang baik, dan tidak mendapatkan perlindungan. Meskipun ya putusan pengadilannya menyatakan bahwa mereka mendapatkan hak atas tanah tersebut atas satu peristiwa hukum yang lainnya. Nah, ada dua yang harus kita pisahkan. Yang pertama itu
tentu yang harus bertanggung jawab seharusnya orang yang menjual kepada masyarakat. Dan ini harusnya menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Ya, orang-orang yang menjual barang yang mungkin kekuatan hukumnya lemah, mungkin berunsur tindak pidana dan lain sebagainya, itu bagaimana mendapatkan perlakuan ketika dinyatakan bahwa mereka mendapatkan satu hal yang tidak berkekuatan. Ini satu hal. Yang kedua, soal di BPN sendiri. Ketika BPN menyatakan sertifikat itu sah, sertifikat itu tetap berlaku, dan mereka membeli, tentu kan ada verifikasi ya. Verifikasi di akta notarisnya, verifikasi di BPN bahwa barang yang mereka beli tersebut itu memang tidak sedang bersengketa di pengadilan, tidak diagunkan dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang menyedihkan, kenapa masyarakat bisa dibenarkan membeli tanpa informasi yang penuh sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa menjualnya. Nah, pada peristiwa ini bagaimana perlindungan terhadap korban? Jadi sesungguhnya eksekusi semacam ini itu bisa diselesaikan ketika peristiwa maladministrasinya itu diperiksa, juga tindakan-tindakan pidananya juga diperiksa secara bersamaan, karena ini korbannya masyarakat ya. Oke, baik. Baik, kita akan bahas lebih detail lagi nanti satu persatu, tapi sudah cukup dibahas dengan cukup detail oleh Pak Iwan tentang apa saja kesalahan atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini. Kita nanti juga akan berbincang langsung dengan warga korban penggusuran dan kuasa hukum, tapi saya ke Pak Dadan terlebih dahulu untuk komentarnya dari sisi Ombudsman. Sejauh mana Ombudsman mengetahui tentang kasus ini, Pak Dadan? Ya, kasus ini tidak jadi laporan di Ombudsman khususnya di bidang agraria pertanahan ya. Iya. Karena pertama memang Ombudsman sebagai lembaga non pro justisia gitu, ini berbeda dengan penanganan kasus di pengadilan. Bahkan tidak boleh tumpang tindih. Artinya ketika ada sebuah kasus ya, khusus misalkan terkait dengan agraria pertanahan ini, ketika sudah masuk ke pengadilan, memang Ombudsman tidak boleh turut campur di dalam substansi dari putusan pengadilannya, gitu ya. Baik. Nah, namun demikian ya, kita berbicara tidak pada kasus ini semata, gitu ya. Ada hal lain yang memang perlu diperhatikan, gitu loh. Dalam hal ini tadi Pak Iwan menyampaikan untuk kasus-kasus agraria pertanahan ketika ada sertifikat ya, sertifikat ganda tumpang tindih atau bagaimana gitu ya, itu kan dalam jangka waktu yang 5 tahun itu masih bisa dikoreksi oleh internal investigasi di kantor pertanahan sendiri gitu ya. Tetapi lewat itu memang harus di pengadilan. Nah, cuma yang jadi persoalan ini di pengadilan ini banyak kasus-kasus yang ternyata putusannya berbeda-beda. Nah, ini kita bicara secara umum ya. Memang sebuah putusan pengadilan ya, khusus untuk kasus sengketa, saya kira memang ini harus sampai pada puncak proses ya. Artinya semua upaya hukum sudah ditempuh gitu ya. Baru memang dinyatakan bisa dieksekusi atau hasil putusannya seperti apa. Nah, saya terkait dengan kasus ini memang karena tidak menjadi laporan di kami, ini agak aneh juga ya. Putusan sudah sekian lama gitu, baru eksekusi sekarang, tapi di antara jeda waktu itu ada upaya hukum apa yang dilakukan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Ketika tidak ada upaya hukum memang ya wajar ketika ada eksekusi dilakukan setelah sekian lama. Tapi yang jadi persoalan ya ternyata ada fakta-fakta di lapangan bahwa ternyata warga gitu yang menjadi pihak yang pemegang sertifikat yang digusur ini, yang dinyatakan sertifikatnya batal, ternyata tidak dimintai keterangan dan sebagainya di dalam proses hukum. Nah, ini kan menjadi bukti baru sebetulnya masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan di antara jeda waktu itu. Tapi kok tidak dilakukan, ini jadi bahan kejanggalan juga. Kenapa tidak melakukan upaya hukum itu? Mungkin itu tanggapan saya. Oke, baik Pak Dadan, kita akan langsung tanyakan nanti di segmen selanjutnya bersama dengan warga yang menjadi korban penggusuran. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime, dan saat ini di studio kami sudah hadir Abdul Bahri, warga korban penggusuran yang juga developer atau pengembang di klaster Setia Mekar Residence 2, dan juga ada Sondang Iren Manihuruk, kuasa hukum warga. Selamat sore Mas Bahri. Sore, ya. Iya, terima kasih sudah hadir. Mbak Iren, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Bahri dulu deh untuk bisa menggambarkan, ini kan kasusnya memang agak rumit kalau mau menjelaskan dari awal pembelian sertifikat tanah ini ya. Tetapi kalau bisa dijelaskan secara sederhana, tadi kita bicara dengan dua narasumber lain yang bergabung melalui Zoom, bagaimana bisa sih ada perumahan kemudian putusan dari pengadilan negerinya itu terjadi pada 25 Maret 97 dan kemudian selama 28 tahun warga yang ada di situ tidak tahu bahwa ternyata sertifikatnya itu mungkin kemudian bisa dikatakan tidak sah begitu. Apa yang terjadi Mas Bahri? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya coba menjelaskan ya, asal muasal kami membeli tanah itu. Saya beli tanah itu dari seseorang yang bernama Tunggul Paralawan Siagian, sertifikat hak milik nomor 705. Oke. Dengan luas kurang lebih 3.100 meter persegi. Dari Tunggul ya? Ya, Tunggul Paralawan Siagian. Iya. Itu terjadi pada tahun 2019. Nah, sebagaimana layaknya kita membeli tanah, otomatis kita melakukan pengecekan. Pengecekan yang kita lakukan melalui Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Nah, kita cek, kemudian kita dapati bahwasanya tanah itu clear and clean, tidak dalam status sengketa atau tidak dalam status sita, dan sertifikat yang dilakukan pengecekan merupakan sertifikat yang asli. Sertifikat asli, oke. Sertifikat asli. Dari situlah saya melakukan transaksi jual beli, gitu kan, di hadapan notaris pejabat PPAT. Setelah itu kita balik nama dan proses balik namanya pun tidak terjadi permasalahan. Sebelum balik nama layaknya transaksi jual beli, akta jual beli bisa dilakukan penomoran setelah para pihak membayar pajak masing-masing. Ada namanya BPHTB, ada namanya PPh 21 sebagai kewajiban kita sebagai warga negara untuk bayar pajak. Kemudian AJB itu dinomerin dan kita validasi oleh pejabat PPAT, semua clear, sehingga proses balik nama sertifikat dari atas nama Tunggul Paralawan Siagian ke atas nama saya secara pribadi itu terjadi. Oke. Ya, itu melalui dan itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada permasalahan sama tidak sekali. Tidak ada yang namanya Mimi Jamilah, anaknya Abdul Hamid, kemudian bersengketa di pengadilan, itu tidak tahu sama sekali. Nggak tahu. Jadi di tahun 2019 saya beli tanah itu dari seseorang yang bernama Tunggul, memang tidak mengetahui sama sekali bahwasanya tanah itu bermasalah. Kalau saya tahu dari awal, otomatis dalam pengecekan BPN pun pasti bunyi. Ada sita eksekusi kah atau terdapat dokir kah? Tapi ini tidak ada. Oleh karena dari 2019 sampai ke 2024 kan katanya baru tahu waktu dapat surat dari pengadilan negeri ya. Dari 2019 sampai 2024 tidak pernah ada pemberitahuan sama sekali dari pengadilan negeri. Tidak ada. Jadi prosesnya begini. Di tahun 2019 kemudian memasuki tahun 2020 kita proses perizinan. Kita proses perizinan untuk diterbitkan izin mendirikan bangunan karena memang di situ rencananya akan dibuat klaster. Kemudian setelah itu kita dapat izin untuk mendirikan bangunan IPPT, izin penggunaan peruntukan tanah. Kemudian dari BPN pun kita melakukan pemecahan atau splitting sertifikat. Ya. Kita pecah menjadi 27 bidang. Ya, itu pecah bidang itu di tahun? Kurang lebih 2020. 2020? Setelah transaksi lunas. Oke. Dan itu 27-27-nya sudah ada pemiliknya atau seperti apa? Sudah. Sudah ada pemiliknya? Sudah ada pemiliknya dan bahkan sebagian itu mereka membeli melalui fasilitas KPR. Oke. Gitu. Jadi jadi berapa SHM, berapa yang KPR, ada datanya tidak, Mas? Total semua 27 bidang. Dari 27 bidang itu yang sudah terjual itu dikurangin 10, kurang lebih 10 bidang. 10. Kemudian 16 bidang itu masuk hak tanggungan. Oke. Dan sisanya masih ada. Oke. Jadi 10, 16 dan 1 berarti ya. Oke.
kemudian setelah itu? Nah, dalam proses perjalanannya kan yang namanya pengembang kita proses ada 2 yang menjadi dasar utama kita bisa memasarkan perumahan. Dan itu menjadi syarat kita untuk bisa PKS dengan bank yang akan memberikan fasilitas kredit. Yang pertama itu adalah legalitas tanah. Nah, legalitas tanah itu bisa dibuktikan dengan terbitnya sertifikat hak milik. Oke. Kemudian karena itu akan dipecah menjadi 27 bidang, maka dari SHM haknya diturunkan menjadi SHGB. Oke. Itu pun diproses di tahun yang sama, di tahun 2020. Kemudian IMB-nya pun diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Sehingga 2 legalitas utama itu menjadi syarat utama untuk kita bisa bekerja sama dengan bank yang memberikan fasilitas KPR. Iya. Nah, itu berjalan, terjadi transaksi jual beli, terjadi proses balik nama dari nama saya ke atas nama para konsumen yang memang mereka memiliki unit di situ, baik rumah ataupun ruko. Iya. Sepanjang itu tidak pernah terjadi blokir dan kita nggak pernah tahu. Dan terakhir kurang lebih ada 4 atau 5 bulan yang lalu kita baru akad dengan Bank BTN Syariah. Oke. Dan bank juga pasti cek juga ya? Bank pasti cek. Nah, terakhir kita melakukan pengecekan SKPT tanggal 21 Januari. 21 Januari kita melakukan pengecekan SKPT atas nama saya, yang sertifikat itu atas nama saya. Dan di situ terkonfirmasi hasil SKPT-nya itu mengatakan tidak pernah ada blokir, tidak pernah ada sita. Oke. Baik, ini karena waktu kita tidak terlalu panjang untuk bisa membahas ini semua, jadi saya pindah dulu ke Mbak Iren. Mbak Iren, jadi pertanyaannya bagaimana bisa pengadilan negeri kemudian melakukan eksekusi kemarin? Itu dia, itu yang kita membuat bingung. Jangankan warga, kita sendiri sama-sama penegak hukum, kebetulan saya adalah kuasa hukum, seorang pengacara gitu, di hari H eksekusi, kalau tadinya kita mau bicara ke belakangnya ini sudah lama sekali, seperti yang tadi Mbak Tasya bilang sudah 28 tahun, kok bisa putusan tahun 98 baru dieksekusi saat ini, oke lah silahkan kalau mau eksekusi saat ini, tapi tahun 98 itu amarnya, kita mau bicara, amarnya tidak ada yang menyatakan bahwa harus dikosongkan, itu dulu pertama. Amar putusan tahun 98 itu. Lalu tidak ada warga yang menjadi pihak di dalam amar putusan itu. Begitu. Oke, kalau memang tadi salah satunya termohon eksekusi lah yang menjual terhadap salah satu warga, yaitu Pak Bari ini. Tapi di situ tidak dijelaskan juga bahwa di amar itu dijelaskan bahwa ada sita jaminan di situ. Kapan dijalankannya? Mana penetapan sitanya? Itu yang kita minta kemarin di hari H. Karena kalau memang itu disita dari tahun 98, seharusnya sertifikat itu tidak bisa diapa-apakan. Faktanya apa? Di 2019 bisa dibeli oleh Pak Bari. Statusnya bersih. Dilakukan pengecekan. Jadi apa dugaan Anda? Apa ada permainan di pengadilan negeri kah? Atau seperti apa? Saya tidak bisa menduga seperti itu ya. Cuman yang pasti saya yakini ada prosedur yang dilanggar di dalam situ. Kita tidak tahu tapi juga. Tapi kalau mau melanggar prosedur, kemudian ada sertifikatnya kan banyak sekali berarti yang harus kemudian dilibatkan untuk bisa. Itu dia permasalahannya. Karena warga tidak ada sama sekali yang tersangkut di dalam perkara tahun 98 itu. Oke. Saya ke Pak Iwan lagi ya. Pak Iwan, kira-kira kalau Anda mendengar cerita dari Mas Bari dan Mbak Iren ini, apa yang atau siapa yang kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban atas kekisruhan ini? Saya kira ini modus mafia tanah salah satunya itu memang menggunakan putusan-putusan pengadilan untuk membeli tanah dengan quote and quote murah, kemudian di mana ketika tanah-tanah yang diputuskan pengadilan tersebut belum dilakukan eksekusi semacam ini, dan itu banyak terjadi di Indonesia. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua ini saya kira bagaimana melakukan sebuah penyitaan gitu ya, kemudian dilakukan juga eksekusi gitu ya, tanpa melakukan pemeriksaan lapangan secara benar. Dan karena proses yang diceritakan oleh Pak Abdul Bari tadi itu kan keseluruhannya hingga ke masyarakat yang membeli itu kan dasarnya adalah orang-orang yang beritikat baik, melakukan akta jual beli dengan benar, mengikuti seluruh peraturan, bahkan membayar pajak dengan benar, bahkan melibatkan pihak-pihak yang lain seperti perbankan dan lain sebagainya, sehingga bisa masyarakat mendapatkan hak atas tanah sekaligus rumah. Dan pemerintah daerah juga melakukan afirmasi dengan menerbitkan izin mendirikan bangunan. Jadi keseluruhan konstruksinya itu menyatakan bahwa asal usul tanah tersebut hingga ke masyarakat yang memiliki rumah
hari ini itu bisa dibenarkan. Nah, satu, kalau kita melihat keputusan yang lama dan tidak pernah dieksekusi ini, memang harus dilakukan satu pemeriksaan ya, bahwa ada tren di banyak tempat gitu. Putusan pengadilan itu dibeli oleh orang-orang tertentu karena dianggap murah gitu ya, kemudian bekerja sama dengan aparat hukum melakukan eksekusi di lapangan dengan cara-cara. Ini modusnya berarti seperti itu ya Pak Iwan? Modusnya semacam itu, karena masyarakat tidak tahu menahu tiba-tiba telah dilakukan eksekusi. Nah, kekurangan kita di negara kita itu memang ada satu hal. Rakyat yang telah membeli, kemudian dilindungi oleh pejabat pembuat akta tanah, surat-suratnya lengkap, bahkan dibantu oleh pihak ketiga perbankan dan lain sebagainya. Ketika terjadi kesalahan negara dalam melakukan pencatatan semacam ini adalah akibat kesalahan pencatatan. Bagaimana mungkin ada sertifikat yang dinyatakan clear and clean, tiba-tiba di ujungnya ternyata bisa dikatakan tidak clear and clean. Nah, banyak ide-ide sebelumnya ya agak melenceng sedikit sebenarnya untuk mencegah peristiwa semacam ini terjadi. Stelsel pendaftaran tanah kita juga ujungnya kalau ada kesalahan semacam ini, rakyat kita itu mendapatkan asuransi kerugian akibat kesalahan negara melakukan pencatatan. Supaya bisa dapat asuransi berarti memang pada saat pembelian harus mendaftarkan asuransi dulu dong ya Pak Iwan? Otomatis mereka akan mendapatkan ganti kerugian yang layak, yang sama nilainya ketika tanah-tanah tersebut ternyata bermasalah. Karena ini bukan salah pengembang, bukan salah rakyat yang melakukan pembelinya, tapi murni ada kesalahan pencatatan tidak terkoordinirnya antara si pengadilan dengan BPN. Kalau kita sebut tidak terkoordinir, tetapi kalau kita sebut sengaja bahwa memang tidak terkoordinir itu mengakibatkan satu ruang mafia tanah bermain, ini yang harus dicegah. Saya kira pihak Ombudsman bisa melihat ini sebagai satu modus operandi di banyak tempat, bagaimana putusan pengadilan. Kalau kita lihat di Palu pernah kejadian, di Kerawang pernah kejadian, bagaimana putusan-putusan pengadilan yang tidak bisa dieksekusi lama, dibeli oleh kekuatan yang sangat besar, punya uang, bisa menggerakkan kepolisian, bisa menggerakkan kejaksaan dan lain sebagainya, dan melakukan eksekusi, dan rakyat tidak bisa apa. Lalu berlindung bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Saya ke Pak Dadan sekarang. Pak Dadan, lalu bagaimana caranya kemudian bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat? Kalau kita dengar ceritanya ini kan memang sesuatu yang rasanya ajaib, tapi juga terasa seperti lagu lama yang sebenarnya ini modusnya sering sekali kita dengar terjadi. Tetapi memang ketika eksekusi itu benar-benar dilakukan, karena kadang-kadang modus seperti itu kan hanya modus tekanan agar kemudian ada sesuatu yang harus dibayarkan. Tetapi ini benar-benar terjadi eksekusinya. Bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan keadilan bagi warga yang kemudian menjadi korban? Ya, memang wacana solusinya juga wacana lama juga gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah mendengar, kita dari dulu seringkali ada usulan bagaimana kita khusus ada peradilan tanah ya. Peradilan itu sebetulnya jadi dalam tanda petik ya. Solusi yang dari dulu para pakar ya menawarkan gitu loh. Kenapa demikian ya? Ya karena bagaimanapun ya pengadilan ini kan ini otoritas yang ya punya independensi, ya punya ya otoritas khusus lah gitu loh. Tapi bagaimana menjamin ya agar ya tidak terkontaminasi dengan pertarungan kepentingan dan sebagainya, maka gitu ya. Dia harus dikasih ruang ya secara khusus gitu untuk bisa melihat persoalan-persoalan tanah ini ya dari ujung ke ujungnya itu jelas gitu. Nah, yang terjadi selama ini kan di pengadilan lebih banyak pada para pihak yang ya ada di depan meja hakim saja gitu loh, yang saling beradu argumentasi, saling memperlihatkan bukti di situ ya tanpa ada kesempatan ya dari pihak lain yang menjadi problemnya. Ini kan kasus ini gitu ya. Sama mungkin tadi Pak Iwan nyampaikan, logikanya gini, ada A, B bersengketa gitu ya. Nah, pihak C ini tidak dilibatkan dan tidak terlibat gitu dan tidak tahu gitu. Dan sering modusnya memang seperti itu ya. Kadang kita tidak tahu juga A dan B ini sebetulnya berhadapan betul atau enggak gitu ya. Nah, itu yang sering menjadi modus. Nah, yang jadi catatan ya kalau kami melihat
kebanyakan kasus-kasus sengketa pertanahan seperti ini itu seolah-olah menjadi investasi lama gitu, yang Iya. dibiarkan bertahun-tahun atau memang kasusnya juga sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun gitu dibiarkan. Nanti pada titik tertentu apa namanya ada upaya gitu yang bisa jadi jelas gitu ya, itu pihak-pihak yang entah keberapa gitu ya. Kalau Iya. pembeli mungkin sudah pembeli kedua, ketiga gitu ya, yang masing-masing tidak tahu gitu ya Baik. terkait dengan urusan di belakangnya. Inilah yang memperumit gitu. Iya. Nah sekarang saya justru melihat ya bagaimana kita menciptakan itu tadi ya yang Pak Iwan sampaikan. Ini orang-orang yang beritikat baik ya melakukan transaksi ya di apa namanya waktu yang paling baru gitu, yang paling dekat ini bagaimana mereka dilindungi gitu ya Iya. atas apa namanya sesuatu yang terjadi di lampau yang tidak diketahui. Nah inilah yang harus dilihat gitu. Baik. Kalau saya melihat begini, di sengketa itu ya kalau di BUMN misalkan dia ini ketika HGB udah apa namanya perusahaan misalkan HGU Iya. udah habis segala macam itu masih ada aset di atasnya gitu yang harus diganti rugikan. Iya. Nah ini saya melihat di sini nih, ini yang disengketakan apa? Misalkan tanah gitu. Nah atas aset-aset yang di atas ini yang sudah terbit, yang sudah muncul, ini seperti apa? Itu juga perlu penyelesaian gitu. Oke, baik. Dan ini memang tidak tertampung di sini. Jadi misalkan pengembang udah bangun rumah, udah ini kan ini menjadi aset muncul nih, Iya. aset baru nih, yang nilainya itu tentu punya nilai khusus dan tidak bisa dijadikan satu dengan tanah yang Tanahnya. Oke, disengketakannya. Nah, baik. ini juga harus diselesaikan gitu. Baik, baik. Pak Dadan ditahan dulu, Mbak Iren juga ditahan dulu, nanti saya akan kasih kesempatan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami harus jeda sesaat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Saya ke Mbak Iren lagi selaku kuasa hukum warga. Mbak Iren, jadi saat ini apa opsi yang dimiliki oleh warga yang jadi korban penggusuran? Sebenarnya opsi semua langkah hukum itu sudah kami jalankan bahkan sebelum eksekusi dijalankan. Itu kenapa saya suka tuh tadi yang Pak Iwan sampaikan bahwa jangan sampai pihak-pihak yang bersengketa itu berlindung di putusan yang harus dihormati. Akhirnya dilakukanlah penggusuran besar-besaran, eksekusi besar-besaran, padahal tidak sesuai prosedur. Kenapa saya bilang tidak sesuai prosedur? Karena apa? Opsi yang bisa dilakukan, yang dibolehkan oleh undang-undang itu sudah dijalankan warga. Oke, apa yang sudah dilakukan sekarang? Kita melakukan perlawanan pihak ketiga. Jadi gugat balik? Perlawanan pihak ketiga itu ya benar seperti gugatan. Perlawanan pihak ketiga itu adalah seperti yang tadi Pak ini sampaikan bahwa ketika A dan B bersengketa tapi C tidak terlibat di situ, maka C akan hadir melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Oke. Untuk apa? Untuk menunda eksekusi. Dan saat ini prosesnya sudah sampai mana? Oh, sudah banyak sekali perlawanan yang masuk. Kenapa? Karena perlawanan terhadap eksekusi itu bisa diajukan 8 hari sebelum eksekusi dijalankan. Kan seperti itu. Dan itu sudah banyak sekali. Pak Bari sendiri sudah melakukan pendaftaran perlawanan eksekusi. Ada warga yang lain juga yang sudah Jadi terdaftar. baru memasukkan gugatan berarti ya? Iya, karena memang kita mendapat pemberitahuan akan dilakukan eksekusi itu adalah 1 minggu sebelum Iya. itu. Jadi kan ada proses, diberikan jadwal sidang, dipilih hakim, itulah prosesnya. Oke. Nah, tapi ketika itu sudah diketahui oleh KPN, itu adalah alasan yang paling firm untuk menunda eksekusi. Ketika perlawanan itu datang dari pihak ketiga dan dia beralasan hukum. Alasan hukum yang paling kuat apa? Semua warga ini yang mengajukan perlawanan punya SHM. Punya SHM. Itu dasar paling jadi kuat. saat ini yang sudah memasukkan gugatan berapa orang? Yang kami tahu 5 orang, yang kami ketemu Ini di lapangan. 5-5-nya memiliki SHM? Pasti, Oke. pasti. Itu pun dari lahan yang lain. Karena ini luas sekali yang dieksekusi, 36.000 meter. Itu luas sekali yang dieksekusi. Atas putusan tahun 98, yang mana waktu itu SHM itu masih 36.000 meter atau 3.100 meter? 36.000 total semua. 36.000 yang Oke, dieksekusi. 36.000. Bayangkan tahun 98 itu SHM masih diterbitkan oleh BPN Kota Bekasi. Iya. Sekarang ini setelah pemekaran di tahun 2020 ya Pak, kalau tidak salah, itu sudah masuk ke Kabupaten Bekasi. Oke. Di hari H eksekusi, kami menanyakan ke PN yang melaksanakan eksekusi, kami tanyakan, Pak ini sudah diukur ulang belum? Sudah banyak sekali sertifikat yang dipecah, sertifikat turunannya, sudah berubah batas-batasnya. Bahkan di SHM induk yang 325. tahun 98 itu, nomor 325, itu batas-batasnya masih persawahan, peternakan. Sekarang ini sudah klaster, sudah perumahan. Iya. Kalau dia
salah eksekusi siapa yang mau tanggung jawab? Oke, saya ingin tanya ke Mas Bahri. Mas Bahri, berarti kalau bisa cerita dari sudut pandang warga ya, itu kemarin waktu pas kemudian terjadi eksekusi, memang sudah dalam keadaan kosong atau seperti apa, Mas? Sebagian warga masih menempati rumahnya. Kemudian ada sebagian warga yang memang memiliki ruko itu disewakan kepada pihak lain. Ada pihak lain lagi berarti pihak yang lain, kemudian dikorbankan ya, menjadi Betul, korban. betul. Oke. Karena ruko itu kan ya merupakan apa ya namanya perniagaan ya. Di situ mereka ada yang jualan sepeda, ada yang jualan es dan lain sebagainya. Nah, pada hari H itu ya terpaksa mereka itu nggak bisa berjualan gitu. Jadi Dan sekarang situasinya seperti apa di sana? sekarang situasinya Masih bisa masuk lagi atau gimana? masih bisa masuk karena pagarnya masih dikuasai oleh warga gitu kan. Cuman akses listrik dan air dipadamkan. Jadi pas eksekusi kemarin itu listrik langsung dipadamkan, air juga langsung dipadamkan. Ya kami selaku penghuni dan warga semua yang terkena dampak eksekusi situ ya spontanitas kami akan melakukan perlawanan pada hari itu karena kami memiliki hak atas tanah dan kami memiliki IMB yang pada saat terjadinya eksekusi tanggal 30 Januari itu sertifikat kami tidak pernah dibatalkan. Dan IMB kami juga tidak pernah dibatalkan. Dan yang perlu diketahui adalah bahwasanya kami adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan sertifikat induk, yaitu sertifikat induk 325 dengan luas 3,6 hektar persegi. Sedangkan kami memperoleh dari turunannya sertifikat 705 dengan luas 3.100 meter persegi. Nah harusnya kami sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum itu dilibatkan untuk memberikan keterangan di muka hakim. Tapi kami tidak pernah menerima undangan sampai dengan datangnya pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi. Oke, Pak Mas Bahri sebagai pengembang ini merupakan klaster pertamakah atau sudah klaster keberapa? Nah ini udah yang kesekian. Oke, pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya? Tidak pernah, ini baru yang pertama kali. Atau ada rekan-rekan lain yang pernah punya masalah seperti ini, kira-kira apa solusinya, apa saja yang kemudian bisa ditempuh? Mungkin kalau teman-teman pengembang yang lain mungkin pernah mungkin ya. Jadi saya kembali berpikir, kami selaku pengusaha gitu kan, selaku pengusaha properti berpikir di mana jaminan hukum kita sebagai warga negara yang kemudian kita mendapatkan tanah dengan prosedur yang benar. Kita mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku, tapi tidak punya kepastian hukum. Bahkan kita sudah melibatkan pihak ketiga, notabene dalam ini adalah perbankan yang memberikan fasilitas KPR dan memberikan kredit juga kepada kami, itu juga tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal itu sudah dipasang HT kan. Oke, baik ini saya cuma punya sisa waktu singkat saja, jadi saya akan ke Pak Iwan dan ke Pak Dadan dulu untuk closing statement. Pak Iwan, kira-kira pilihan-pilihan bijak apa yang bisa diambil untuk warga yang kemudian terdampak menjadi korban penggusuran ini agar kemudian bisa mendapatkan hak-hak mereka, Pak Iwan? Ya tentu saja saya mengharapkan agar eksekusi ini ditunda, kemudian BPN dia harus turun ke lapangan memberikan satu penjelasan juga bahwa memang produk yang dihasilkan itu sah dan masih berlaku hingga sekarang dan wajib juga untuk mendorong perlindungan hukum kepada masyarakat. Dan yang ketiga, saya kira modus-modus semacam ini harus diperiksa karena saya agak meyakini ya bahwa putusan-putusan semacam ini sebenarnya sudah berpindah tangan kepada orang-orang yang punya kuasa modal lebih kuat, punya jaringan hukum dan politik lebih kuat, sehingga tata cara yang semacam ini bisa dilakukan tanpa melakukan satu cek terhadap situasi lapangan yang sudah Pak Iwan, kalau dari modus-modus biasanya apa yang terjadi setelah ini ketika kemudian sudah dieksekusi dan kemudian warga tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang terjadi pada aset itu? Karena masyarakat sudah tidak ada di lapangan, kemudian sudah diusir dengan kekuatan paksa, kemudian sudah ditujukan bahwa mereka hendak memulihkan putusan pengadilan, tentu pilihannya BPN akan mengarah kepada pembatalan sertifikat-sertifikat yang ada di masyarakat untuk menjalankan putusan pengadilan tersebut. Nah inilah situasi di mana masyarakat kita itu termasuk juga orang-orang yang membeli dengan menabung, bekerja keras, ternyata tidak mendapatkan satu perlindungan. Jadi saya kira sebaiknya didudukkan kembali.
toh masyarakat sedang melakukan perlawanan hukum, kemudian kita juga bisa melihat apa letak dari mafia tanah sebenarnya yang terjadi sehingga eksekusi ini bisa ujuk-ujuk gitu dijalankan tanpa satu proses ya, pemeriksaan lapangan secara. Baik, Saya kira baik. Pak Dadan, untuk closing statement silakan Pak Dadan. Ya, saya kira saya tidak kasuistik terhadap kasus ini, tapi yang secara umum memang kasus ini memang kasus semacam ini gitu banyak terjadi, dan tentu ini harus ada upaya dari negara ya dengan institusi-institusi yang terkait yang sistemik untuk supaya kasus-kasus semacam ini tidak terulang gitu ya. Memang harus ada upaya yang dilakukan ya, baik itu mengintegrasikan antara sistem administrasi di peradilan ya dengan sistem administrasi di pertanahan dan sebagainya, sehingga orang punya kepastian untuk bertindak dan melangkah itu ya. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, tentu orang tidak akan berinvestasi, tidak akan membeli ya, tunggu posisinya di mana. Nah, justru yang jadi bahan catatan saya ini ada orang yang menunggu gitu ya, dengan berinvestasi kasus gitu, menunggu akan mendapat keuntungan besar di belakang gitu. Nah, makanya saya melihat dari sisi warga gitu, bagaimanapun ya, aset yang dimiliki, properti yang muncul di atasnya itu tidak menjadi bagian yang bisa diambil ya oleh pihak-pihak yang nah ini menjadi proses lanjutan ya. Yang bisa saja kan disuruh membongkar gitu kan, silakan membongkar sendiri, apabila jangka waktu tertentu tidak dilakukan akan dibongkar. Tapi berani nggak gitu loh pihak yang memenangkan ini membongkar aset yang ada di atas. Kalau membongkar kan berarti kan ngambil asetnya orang nih. Tapi dia mengulang dari tanah yang di awal, kan ini sesuatu yang sebetulnya gitu bisa jadi ini jadi bahan perhitungan. Nah, ini kalau menang nih akan mengambil aset ini, akan mengambil aset ini. Dan itu jelas sesuatu yang salah ketika mengambil aset orang ya. Dari aset tanahnya sendiri ya bisa gitu, tapi aset yang di atasnya seperti apa itu nggak bisa juga itu serta-merta begitu saja gitu. Baik, ya poin yang juga cukup menarik dan bisa didiskusikan lebih panjang lagi. Tapi terima kasih Pak Dadan. Saya ke Mbak Iren sekarang untuk closing statement. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan di beberapa hari ke depan? Pastinya kami sebagai kuasa hukum warga ya, khususnya sebagai pihak ketiga yang tidak terikat sama sekali dengan putusan itu, pastinya kami akan memaksimalkan upaya hukum kami yang pastinya perlawanan akan kami seriuskan bagaimanapun itu. Untuk tadinya terhadap kesalahan prosedur eksekusi apapun itu akan kami upayakan, semua upaya hukum kami. Jadi ini gitu, gugat ke siapa nih Mbak Iren? Kalau saat ini pasti ke Pengadilan Negeri Cikarang. Gitu. Untuk putusan yang di tahun 98. Perlawanan terhadap eksekusi. Perlawanan untuk terhadap eksekusinya. Karena dan yang diminta adalah eksekusi tidak boleh dijalankan. Karena kita punya sertifikat yang eksis. untuk Tidak mengamankan sampai dengan untuk mengamankan ini. tidak Bahkan terjadi lagi. itu. Untuk mengamankan kemudian kita pengadilan negeri pengadilan. itu tidak digunakan lagi. Iya, kita tunggu putusan pengadilan, kita jadikan bukti, terutama hari H kejadian eksekusi itu banyak prosedur yang dilanggar. Itu akan menjadi bukti dalam perlawanan kami pastinya. Baik. Mas Bahri, terakhir mungkin harapannya seperti apa yang diinginkan oleh warga? Mungkin saya mewakili semua warga yang terkena dampak eksekusi. Di sini kita sebagai rakyat ya, orang yang awam tentang hukum gitu kan, hanya bisa meminta kepastian hukum. Ya, hanya minta kepastian hukum bagaimana kita yang sudah memiliki sertifikat hak milik yang kita peroleh secara benar dengan itikat yang baik untuk memperoleh aset tersebut, lantas kemudian ini tidak punya kepastian hukum. Nah, kemudian kepada siapa lagi kami mengadu? Artinya kalaupun di situ ada oknum-oknum yang bermain ataupun ada mafia pertanahan ataupun ada mafia peradilan dan sebagainya, tolonglah negara hadir, karena yang dirugikan ini adalah rakyat. Jadi kami ini terkena efek domino yang timbul akibat perkara ataupun suatu perkara yang kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah terlibat dalam duduk perkara itu. Ada info bahwa akan diundang oleh Komisi 2 DPR, benar seperti itu? Betul. Kapan jadwalnya kira-kira Mas Bahri? Saya dapat info tadi rencananya minggu ini, cuman saya belum dapat pastinya hari apa. Itu di situ mungkin bisa kemudian seluruh warga yang kemudian terdampak meminta bantuan negara untuk bisa menengahi apa yang terjadi di sini. Ya, harapan kita seperti itu, artinya negara hadir untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat.
Oke. Baik, kita akan sama-sama kawal seperti apa kasus ini di kelanjutannya. Semoga memang kemudian warga yang terdampak ketidakadilan ini bisa mendapatkan hak mereka seperti yang memang sudah dimiliki saat ini, tapi kemudian seolah-olah menjadi bukan milik mereka. Tapi terima kasih Mas Bahri, Mbak Iren, terima kasih untuk waktunya. Pak Dadan, Pak Iwan, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV